Hari gini masih ada ya yang ngaku-ngaku sebagai ayah. Padahal kenyataannya, bahkan untuk bertanggung jawab saja tidak bisa. Dina, anakku, ini aku ayahmu nak. Ih, bukan siapa-siapa. Mana mungkin aku punya bapak kayak gitu. Gila ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua sok kenal. Pakai sepeda butut, bawa tempe segala. Ganggu aja. Assalamualaikum sahabat semuanya. Di dunia ini, tak semua cinta mendapatkan balasan. Tapi cinta seorang ayah, tak pernah meminta imbalan. Kisah hari ini akan membuka matamu tentang seorang penjual tempe yang dihina anaknya sendiri. Namun balasan dari Allah datang dengan cara yang tak disangka. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dimanapun dia berada. Rezekinya selalu mengikuti kemanapun, setiap langkahnya, amin amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja menyembul dari balik perbukitan. Udara masih dingin, tapi sinar lembutnya mulai menghangatkan dedaunan yang basah oleh embun. Di sebuah rumah bambu sederhana di pinggir desa, terdengar suara pintu berderit pelan. Pak Rasman keluar dengan sepeda ontel tuanya. Sepeda itu sudah karatan di banyak bagian, tapi selalu ia rawat dengan penuh kasih. Di bagian belakang, 2 keranjang besar terpasang. Isinya rapi, tempe-tempe hasil racikannya sendiri, dibungkus daun pisang, masih hangat, dan beraroma gurih. Di lehernya tergantung handuk kecil yang sudah pudar warnanya. Dengan kaki gemetar, ia mendorong sepeda ke jalan tanah di depan rumah. Lalu berhenti sejenak. Tangannya merogoh saku kemeja usangnya, mengeluarkan sebuah foto kecil. Wajah seorang gadis muda tersenyum di sana, mengenakan baju PNS, lengkap dengan papan nama bertuliskan, Dina. Pak Rasman tersenyum lirih. Bapak doakan, Dina, semoga kerja kamu hari ini lancar, nak. Setelah itu, ia mengayuh perlahan. Sepeda tua itu meliuk di jalan berkerikil, menyusuri pinggiran sawah, lalu masuk ke jalan utama menuju kota. Sepanjang perjalanan, beberapa ibu-ibu desa melambaikan tangan. Pak Rasman tempenya 2, ya. Ia berhenti, menurunkan 1 bungkus tempe, lalu kembali mengayuh. Langit kian terang, kota sudah mulai ramai. Motor berseliweran, mobil-mobil mewah melintas kencang. Tapi Pak Rasman tetap mengayuh pelan. Sesekali menepi jika ada kendaraan yang membunyikan klakson keras-keras. Di lampu merah dekat perempatan, ia berhenti untuk mengatur napas. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, matanya menangkap mobil putih mengilap yang berhenti tak jauh darinya. Mobil itu elegan, platnya khusus. Di dalamnya, tampak seorang gadis muda sedang bercermin sambil merapikan kerudung mahalnya. Pak Rasman tersenyum kecil. Ia tahu betul wajah itu. Itu Dina, anaknya. Ia ingin melambaikan tangan, tapi ragu. Terlalu banyak orang di sekitar. Akhirnya, ia hanya menunduk, lalu kembali mengayuh sepedanya saat lampu berubah hijau. Beberapa meter kemudian, ia berhenti lagi. Ada warung kecil di sudut jalan. Ia menitipkan beberapa bungkus tempe di sana, seperti biasa. Pak Rasman, anakmu sekarang kerja di kantor Pemda ya? Keren juga ya Pak, anak penjual tempe jadi PNS. Pak Rasman tertawa kecil. Iya, Bu, itu semua karena Allah. Namun di balik senyumnya, ada kesunyian yang tak bisa ia ceritakan. Sudah lebih dari 2 tahun, Dina tidak pernah pulang, tidak pernah menelepon, bahkan tidak pernah menanyakan kabarnya. Tapi setiap hari, Pak Rasman tetap berharap. Ia tahu, cinta seorang ayah tak perlu dibalas. Ia hanya ingin suatu hari nanti, bisa bertemu dengan Dina bukan sebagai penjual tempe, tapi sebagai ayah yang membesarkannya dengan cinta dan peluh. Dan hari itu, tanpa ia tahu keinginannya akan terwujud. Tapi tidak seperti yang ia bayangkan. Cerita yang akan mengubah hidup mereka baru saja dimulai. Siang itu, jalan raya kota sedang padat.
Matahari menyengat dari atas, memantulkan panas dari aspal yang menghitam. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, membuat suasana terasa semakin bising dan sesak. Pak Rasman mengayuh pelan sepeda ontelnya, menepi di sisi jalan sambil mengusap keringat dari lehernya dengan handuk lusuh. Keranjang tempe di belakang sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa bungkus, dan itu pun akan ia bagikan kepada satpam kantor di dekat alun-alun. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah mobil hitam mengilap melintas cepat. Di dalamnya, seorang wanita muda terlihat sedang tertawa bersama dua rekannya. Mobil itu berhenti mendadak tak jauh di depan Pak Rasman, karena lalu lintas tersendat. Pak Rasman mengangkat wajahnya, lalu menatap penuh haru. Itu Dina, anak yang ia rawat sejak kecil, yang ia sekolahkan dengan uang dari hasil jualan tempe, yang ia banggakan pada setiap orang yang ia temui. Ia rindu, sangat rindu. Ia melangkah pelan mendekati sisi mobil itu. Kaca mobil sedang terbuka sebagian. Suara Dina terdengar jelas dari dalam, berbicara dengan penuh percaya diri. Gaji naik nih, kita makan di resto aja yuk, yang di rooftop itu. Pak Rasman berdiri tak jauh dari jendela, lalu dengan suara pelan, ia memanggil. Dina, Dina, ini Bapak, Nak. Sejenak, tawa di dalam mobil terhenti. Dina menoleh, matanya membelalak melihat pria tua berkeringat, dengan baju lusuh dan sepeda ontel berkarat. Teman-temannya ikut menoleh. Bingung. Dina, Bapak kangen, Nak. Dina langsung memalingkan wajah. Matanya sempat bertemu dengan mata Pak Rasman, tapi kemudian ia tertawa kecil, seolah mengejek. Salah satu temannya bertanya, "Itu siapa, Din? Mirip banget sama kamu." Dina cepat menjawab dengan nada tinggi, "Ih, bukan siapa-siapa. Mana mungkin aku punya bapak kayak gitu." Pak Rasman terdiam. Kata-kata itu seperti menghantam dadanya. Tangannya gemetar, seakan tak percaya apa yang baru ia dengar. Dina melanjutkan sambil menutup kaca mobil. "Gila ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua sok kenal. Pakai sepeda butut, bawa tempe segala. Ganggu aja." Mobil itu langsung tancap gas, meninggalkan debu dan angin yang menampar wajah Pak Rasman. Ia berdiri di tengah jalan, menatap kepergian mobil itu. Matanya merah, tapi tak ada air mata. Hanya dada yang terasa sesak, dan tangan yang mengerang di stang sepeda. Beberapa orang di pinggir jalan sempat melihat kejadian itu. Ada yang terdiam, ada yang geleng-geleng kepala. Salah satu tukang parkir mendekat dan bertanya lirih, "Pak, itu anak Bapak?" Pak Rasman tak menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu kembali naik ke sepeda ontelnya. Dengan pelan, ia kembali mengayuh. Kepalanya tertunduk, tapi bukan karena malu. Karena yang benar-benar membuatnya sakit adalah kenyataan bahwa anak yang ia cintai lebih takut dipermalukan di depan teman-temannya daripada menghargai tangan renta yang dulu pernah menyuapinya setiap hari. 2 hari berlalu sejak kejadian di jalan itu. Pak Rasman tetap berdagang seperti biasa, menyusuri kota dengan sepeda ontelnya yang kini berderit makin keras. Meski dadanya masih menyimpan luka, wajahnya tetap ramah setiap kali ada yang memanggil atau menyapa. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Di setiap warung yang ia singgahi, televisi menyala dengan volume agak tinggi. Wajah para pembeli serius. Beberapa menatap layar tanpa bicara. Suasana terasa tegang, seolah ada kabar besar yang sedang ditunggu-tunggu. Pak Rasman mampir di sebuah kios kecil untuk menitipkan tempenya. Pemilik kios, Bu Yati, menyambutnya sambil tetap menatap layar televisi kecil di pojok ruangan. "Pak Rasman sudah dengar beritanya?" tanya Bu Yati pelan. Pak Rasman menggeleng, menurunkan keranjang tempenya. Bu Yati menunjuk ke layar. "Itu, pejabat dari kantor Pemda Kota. Katanya ada yang tertangkap karena korupsi besar-besaran." Pak Rasman menoleh. Pandangannya langsung tertuju pada berita utama yang sedang dibacakan oleh pembawa berita di layar kaca. Dan inilah detik-detik saat Kejaksaan Negeri menangkap tersangka utama korupsi dana infrastruktur jalan desa senilai 32 miliar rupiah. Tersangka adalah seorang pejabat wanita muda berinisial D,
yang dikenal aktif dan populer di kalangan pegawai. Gambar di layar berubah, menampilkan cuplikan video seseorang digiring oleh aparat berbaju batik dan rompi kejaksaan. Tangan orang itu diborgol, wajahnya ditutupi masker medis. Tapi mata dan alisnya terlihat sangat dikenali. Pak Rasman nyaris menjatuhkan tempenya. Ia mendekat, menatap layar lebih dekat lagi. Dan tak salah lagi, itu Dina, anaknya. Ia masih mengenakan baju kerjanya. Di belakangnya, tampak wajah-wajah tegang para pegawai kantor. Beberapa bahkan menunduk malu saat kamera melintas. Tersangka diduga telah memalsukan laporan proyek fiktif selama lebih dari 1 tahun. Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena tersangka dikenal sebagai figur muda inspiratif dan suara pembawa berita semakin pelan di telinga Pak Rasman. Semua seperti membisu. Tangannya gemetar. Ia menunduk perlahan. Bukan karena malu, tapi karena hancur. Hancur bukan karena anaknya ditangkap, tapi karena ia tahu ada yang jauh lebih rusak daripada nama baik, yaitu hati seorang anak yang lupa pada siapa ia berasal. Bu Yati menepuk pundaknya pelan. Sabar ya, Pak, mungkin ini semua sudah jalan dari Allah. Pak Rasman tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi plastik di depan kios itu, memeluk keranjang tempenya erat-erat. Dalam hatinya, ia berdoa, bukan agar anaknya bebas, tapi agar anaknya sadar, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas gedung Kejaksaan Negeri. Udara terasa pengap, seakan ikut menahan napas atas semua yang sedang terjadi. Di depan gedung megah bercat krem itu, sejumlah wartawan dan kameramen berkumpul, menunggu momen yang sudah mereka incar sejak semalam. Di salah satu sisi halaman gedung, seorang pria tua dengan sepeda ontel berhenti perlahan. Ia menurunkan satu keranjang yang masih berisi beberapa bungkus tempe, lalu memarkir sepedanya di bawah pohon besar yang rindang. Itu Pak Rasman. Pagi ini, bukan tempe yang ia jual, bukan uang yang ia cari. Di dalam saku kemejanya, ada selembar surat kecil berisi jadwal persidangan. Ia tahu, hari ini, anak yang dulu ia gendong pulang sekolah itu akan duduk di kursi pesakitan. Dengan langkah pelan, ia memasuki ruang tunggu pengadilan. Beberapa orang menoleh melihatnya, tapi tak satu pun yang mengenal siapa dia. Pak Rasman duduk di deretan paling belakang, memeluk sebuah kantong plastik bening berisi tempe hangat. Waktu berjalan lambat. Akhirnya, pintu ruang sidang terbuka. Dari sana, terdengar suara keras sepatu-sepatu petugas yang melangkah masuk, diiringi suara kamera yang berderak-derak membidik setiap sudut ruangan. Dan di tengah kerumunan itu, muncullah sosok yang mengenakan rompi oranye bertuliskan, tahanan kejaksaan. Langkahnya lesu, tangannya diborgol di depan, dan wajahnya adalah wajah yang dulu sering tertawa di atas sepeda Pak Rasman. Dina. Ia menunduk, tapi saat melewati deretan kursi pengunjung, matanya menoleh sekilas ke belakang dan terhenti. Ia melihat sosok pria tua duduk diam. Matanya tak asing, matanya hangat, seperti masa kecil yang jauh. Matanya menatap tanpa marah, tanpa benci. Hanya ada satu hal di sana. Luka yang tidak bisa diucapkan. Langkah Dina goyah. Ia hampir terjatuh. Petugas menahannya, lalu mendorong pelan agar ia terus berjalan ke depan. Namun Pak Rasman berdiri. Perlahan, ia maju beberapa langkah ke arah depan barisan. Tak ada kata-kata dari mulutnya. Hanya gerakan tangannya yang menyodorkan plastik berisi tempe itu ke arah Dina. Ini, tempe kesukaanmu dulu, nak. Semua orang di ruangan mendadak terdiam. Dina mematung. Tangisnya pecah, tanpa bisa dibendung. Ia menunduk dalam-dalam, menggigit bibir, menahan gejolak yang tak tertahankan di dadanya. Para wartawan terus memotret. Tapi yang tertangkap bukan hanya gambar, melainkan kisah. Kisah tentang seorang ayah yang pernah dihina, tapi tetap datang hanya untuk memberikan tempe hangat pada anaknya yang sedang jatuh. Majelis hakim mengetuk palu, memulai persidangan. Tapi bagi Pak Rasman, sidang hatinya sudah selesai sejak ia melihat mata Dina yang berkaca. Ia tak menunggu sidang usai.
Ia melangkah pelan keluar, naik ke atas sepedanya, dan kembali mengayuh ke arah jalan raya, meninggalkan rompi oranye, kursi pesakitan, dan nama yang sedang tercoreng di berita. Karena baginya, anak tetaplah anak, dan cinta seorang ayah tidak pernah memilih waktu untuk datang, bahkan ketika dunia sedang menghukum. Angin sore meniup pelan daun-daun kering di pinggir jalan desa. Langit tampak merah keemasan, memantulkan cahaya hangat di atas rumah bambu yang sudah mulai renta dimakan usia. Di dalamnya, Pak Rasman duduk bersila di depan tungku kecil. Api menyala lembut. Ia tengah membalik beberapa bungkus tempe yang baru selesai diperam. Aromanya memenuhi ruangan, hangat, dan penuh kenangan. Di sebelahnya, terdapat sebuah amplop lusuh. Amplop dari kejaksaan. Isinya, surat resmi penetapan hukuman Dina, putrinya, selama 8 tahun penjara. Tertera juga jadwal kunjungan keluarga untuk minggu depan. Pak Rasman memandangi surat itu cukup lama. Bukan karena ia kaget, bukan pula karena kecewa, tapi karena matanya mulai lemah untuk membaca huruf kecil-kecil. Ia menyimpannya kembali ke dalam lemari kecil, lalu menarik nafas panjang. 8 tahun bukan waktu yang sebentar, Nak. Gumamnya lirih. Tapi Bapak masih di sini. Bapak tunggu kamu pulang. Beberapa hari kemudian, Pak Rasman datang ke penjara wanita. Sepeda ontelnya tetap setia, menempuh belasan kilometer dari desa sampai kota. Di keranjangnya, ia membawa 2 bungkus tempe hangat yang dibungkus daun pisang paling hijau. Di ruang tunggu, ia duduk sendirian. Dari balik pintu besi yang berat, Dina muncul dengan seragam tahanan dan wajah tanpa riasan. Tapi kali ini, ada yang berubah. Langkahnya pelan, matanya penuh rasa bersalah. Ia menunduk dalam-dalam, seperti takut menatap mata ayahnya. Pak Rasman tersenyum kecil. Ia berdiri, lalu memeluk Dina erat-erat. Tak peduli seragam itu, tak peduli tembok tinggi yang mengurung. Ia hanya ingin anaknya tahu bahwa pelukan ini masih ada, dan tak pernah pergi. Mereka duduk berhadapan. Pak Rasman mengeluarkan tempe dari kantong kainnya, meletakkannya di atas meja besi di antara mereka. Dina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak," suaranya parau, "aku malu, aku hina banget." Pak Rasman menggeleng perlahan. Yang hina itu bukan orang yang jatuh, Dina, tapi yang lupa dari mana dia berasal. Dina menutup wajahnya, menangis terseduh. Pak Rasman membiarkan. Ia tahu, luka paling dalam bukan berasal dari hukuman penjara, tapi dari kesadaran bahwa ia telah menyakiti hati seseorang yang tak pernah berhenti mendoakannya. Waktu kunjungan habis, petugas penjara memberi isyarat. Sebelum pergi, Dina memegang tangan ayahnya dan berbisik pelan. "Pak, bolehkah aku belajar bikin tempe? Biar nanti pas keluar, aku bisa bantu jualan." Pak Rasman tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia angguk pelan, lalu menjawab, "Boleh, Nak, asal jangan lupa satu hal." Dina menatap bingung. Pak Rasman menyentuh dada kirinya dengan ujung jari. "Setiap tempe itu harus dibuat dengan hati, supaya orang yang makan bisa rasakan kasih sayangmu." Dina tertunduk, dan sore itu, di balik tembok tinggi yang suram, seseorang kembali mengenali arti pulang bukan ke rumah, tapi ke hati yang pernah ia lukai. 8 tahun pun berlalu. Waktu berjalan pelan, tapi tak pernah berhenti. Hari itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Hujan turun rintik-rintik sejak subuh, membasahi jalanan dan dedaunan yang lama tak tersentuh basah. Gerbang besar lembaga pemasyarakatan wanita terbuka perlahan. Suara kunci besi berbunyi lirih, seolah ikut menyambut kebebasan yang tak mudah. Seorang perempuan melangkah keluar. Langkahnya mantap, namun pelan. Di tangan kanannya tergenggam tas kain kecil. Wajahnya bersih tanpa make-up. Rambutnya terikat sederhana. Tapi matanya tak lagi penuh kesombongan. Hanya ada kerendahan hati dan rasa ingin menebus masa lalu. Itu Dina. Tak ada sambutan meriah. Tak ada karangan bunga. Hanya seorang lelaki tua berdiri tak jauh dari gerbang,
memegang payung lusuh dan menuntun sepeda ontel yang makin tua dimakan usia. Pak Rasman. Ia tersenyum. Senyum yang tak berubah sejak dulu. Dina terpaku, lalu berlari kecil ke arah ayahnya dan langsung memeluk erat tubuh renta itu. "Pak," ucapnya pelan, "aku pulang." Pak Rasman menahan air matanya. Ia usap kepala Dina pelan. "Selamat datang, Nak. Hari ini bukan hanya kamu yang bebas, tapi juga hati Bapak." Mereka menaiki sepeda bersama. Dina duduk di boncengan belakang, sambil memayungi tubuh ayahnya. Hujan tetap turun, tapi tak ada yang mengeluh. Karena di antara derai air yang jatuh dari langit, ada kebersamaan yang jauh lebih hangat daripada sinar matahari. Sepanjang perjalanan pulang, tak banyak yang mereka ucapkan, tapi mata mereka saling bicara. Tentang maaf, tentang penyesalan, dan tentang cinta yang tak pernah pergi. Sesampainya di rumah bambu yang sudah tua, Dina langsung masuk ke dapur. Ia membuka tudung saji, melihat tumpukan daun pisang, kacang kedelai, dan ragi tempe. Semuanya tertata rapi. "Pak, boleh aku mulai belajar dari nol?" Pak Rasman tertawa kecil. "Bukan dari nol, Nak, tapi dari hati." Hari-hari selanjutnya, desa kecil itu kembali dipenuhi aroma tempe hangat buatan tangan mereka. Tapi kali ini, bukan hanya dijual keliling. Tempe buatan Dina dan Pak Rasman mulai dititipkan ke warung-warung, lalu masuk ke pasar kota. Orang-orang mulai mengenal label baru di plastik tempe mereka, tempe rasa maaf. Bukan karena namanya yang unik, tapi karena setiap gigitannya membawa kisah nyata tentang kesalahan yang dimaafkan, dan luka yang disembuhkan oleh waktu dan cinta. Beberapa tahun kemudian, Pak Rasman tak lagi mengayuh sepeda. Tapi setiap pagi, dari beranda rumah, ia selalu melihat anak perempuannya berangkat membawa keranjang tempe di motor kecilnya. Bukan lagi untuk menebus dosa masa lalu, tapi untuk menjaga warisan cinta seorang ayah yang dulu pernah dihina, tapi tak pernah berhenti memeluk. 2 tahun setelah kebebasan Dina, perubahan besar terjadi. Tempe buatan Dina dan Pak Rasman kini tak hanya dijual di pasar tradisional. Lewat mulut ke mulut, kualitas tempe mereka dikenal luas hingga menembus pasar kota besar. Beberapa rumah makan khas Jawa bahkan mulai mencantumkan tempe rasa maaf dalam menu mereka. Suatu hari, sebuah undangan datang dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten. Dina diminta menjadi pembicara dalam acara Hari UMKM Nasional di alun-alun kota. Acara itu akan dihadiri banyak pejabat, media, dan pelaku usaha dari berbagai wilayah. Dina sempat ragu. Ia tahu masa lalunya bukan hal yang bisa disembunyikan. Tapi Pak Rasman meletakkan tangan di pundaknya, menatap lembut. "Kalau niatmu tulus, orang akan lihat dari perbuatanmu, bukan dari catatanmu." Hari acara pun tiba. Dina mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia naik ke atas panggung kecil, berdiri di hadapan ratusan pasang mata. Kamera dari media lokal menyorot wajahnya. Di barisan belakang, tampak Pak Rasman duduk di kursi lipat, mengenakan baju koko putih dan sarung tenun. Ia menatap putrinya penuh bangga. Dina membuka pidatonya tanpa catatan. Suaranya terdengar jelas melalui pengeras suara. "Saya bukan pelaku usaha yang sukses karena modal besar, bukan pula karena jaringan luas. Saya hanya seorang anak yang pernah lupa daratan, lupa asal, dan lupa ayah saya sendiri." Beberapa hadirin saling melirik, penasaran. "Saya pernah jatuh, bukan hanya ke penjara, tapi ke dalam kesombongan. Saya pernah menghina ayah saya sendiri di jalan umum, karena malu melihatnya jualan tempe dengan sepeda butut. Saya malu, karena tak tahu bahwa yang saya hina adalah tangan yang dulu menyuapi saya, pundak yang dulu saya sandari saat lelah sekolah." Ruangan mulai hening. Suasana berubah hikmat. Dina melanjutkan. Suaranya bergetar. "Tapi Allah memberi saya kesempatan kedua. Dan ayah saya memberi saya hati yang tak pernah menutup pintunya." Ia menoleh ke arah belakang, menunjuk dengan tangan yang gemetar. "Itu ayah saya, Pak Rasman. Penjual tempe keliling yang hari ini mengajarkan saya arti cinta tanpa syarat."
Spontan, seluruh hadirin berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Pak Rasman berdiri pelan. Air matanya menetes tanpa suara. Tapi senyumnya tak terbendung. Hari itu, bukan hanya tempe yang harum di udara, tapi juga nama baik, yang dulu diinjak, kini berdiri tinggi di atas panggung, bukan karena kekuasaan, tapi karena kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan. Usai acara, seorang pejabat menghampiri mereka. Pak Rasman, bolehkah kami bantu agar produk Bapak bisa masuk koperasi binaan kabupaten? Pak Rasman tersenyum dan menjawab tenang. Saya hanya ingin tempe saya tetap dibuat dengan cinta. Kalau itu dijaga silakan, saya percaya. Mereka berjabat tangan. Dan di tengah panggung sederhana itu, seorang ayah dan anak yang pernah terpisah oleh kesombongan, kini bersatu karena tempe, dan karena Allah yang mempertemukan mereka kembali dalam kebaikan. Beberapa bulan setelah acara UMKM Kabupaten, nama Dina dan tempe racikan warisan Pak Rasman makin dikenal. Media lokal sering menulis tentang kisah mereka, seorang mantan narapidana korupsi yang bangkit, dan seorang ayah penjual tempe yang memaafkan dengan tulus. Sampai suatu pagi, telepon rumah berdering. Dina yang sedang meracik adonan tempe menjawab. Suaranya masih serak karena belum lama bangun. Dari seberang, terdengar suara ramah seorang wanita. Selamat pagi, ini dari Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM. Kami ingin mengundang Ibu Dina dan Bapak Rasman ke Jakarta. Produk tempe Ibu terpilih mewakili Jawa Tengah dalam program UMKM Goes Global. Dina membisu. Jakarta? Kementerian? Ia menatap ayahnya yang sedang menjemur tempe di halaman rumah. Benarkah ini? Tanyanya pelan. Suara di seberang menjawab santai. Tentu. Dan kami juga sudah membaca kisah Ibu di media. Ibu tidak hanya membuat tempe. Ibu memberi inspirasi. Hari keberangkatan tiba. Untuk pertama kalinya, Pak Rasman naik kereta api cepat. Ia mengenakan batik yang dipinjami tetangga, sementara Dina memakai gamis abu-abu sederhana. Di dalam koper mereka, puluhan bungkus tempe dibungkus rapi dengan logo kecil bergambar siluet ayah anak bertuliskan, "Tempe rasa maaf dibuat dengan hati." Setiba di Jakarta, mereka dijemput mobil dinas dan dibawa ke kantor kementerian. Gedung tinggi, lift cepat, karpet tebal, semuanya asing bagi Pak Rasman. Tapi ia tetap tenang. Sesekali senyum sambil memegang tangan Dina yang menggenggam erat. Mereka masuk ke ruang rapat utama. Di meja panjang, para pejabat tinggi duduk, termasuk seorang menteri muda yang dikenal bijak dan rendah hati. Ia menyambut mereka dengan hangat. Saya sudah mencicipi tempe Bapak dan Ibu luar biasa. Tapi lebih dari rasa, kisah hidup Bapak dan Ibu membuat kami semua merasa perlu belajar. Dina menunduk. Pak Rasman hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Saya tidak bisa baca laporan atau bikin proposal, Pak Menteri, tapi saya tahu cara menepati janji dan jujur sama hati." Ruang rapat hening. Semua mendengar dengan takzim. Menteri itu mengangguk pelan. "Bapak sudah jauh lebih dari cukup." Tak lama kemudian, sebuah pengumuman resmi dikeluarkan. Tempe rasa maaf resmi menjadi produk binaan nasional. Siap diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara lewat kerjasama UMKM antar negara. Namun bukan itu yang membuat Pak Rasman menangis malam itu. Bukan juga karena kontrak, logo baru, atau sambutan tepuk tangan. Tapi karena sebelum tidur, Dina mendatanginya, memeluknya dari belakang, lalu berbisik di telinganya. "Pak, mulai besok boleh aku gantian yang kayu sepeda?" Pak Rasman memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bisa tidur dengan senyum tenang tanpa membawa beban di dada. Karena ia tahu bukan tempe yang mengubah hidup mereka, tapi hati yang tak pernah menutup pintunya, meski pernah disakiti berkali-kali. 5 tahun setelah bebas dari penjara, Dina bukan lagi sekadar mantan narapidana yang bangkit. Ia kini menjadi pembicara tetap di banyak forum kewirausahaan. Ia tak pernah menyembunyikan masa lalunya. Justru, setiap kali berdiri di hadapan orang-orang baru, Dina selalu memulai ceritanya dari tempat tergelap hidupnya, ruang sidang dan rompi oranye. Namun di balik semua kesuksesan itu, Dina memilih hidup sederhana. Ia menolak tinggal di kota.
Ia membangun warung tempe kecil di tepi jalan tol penghubung kota dan desa, persis di lahan yang dulu sering dilintasi oleh truk dan bus besar. Di warung itu, ia menuliskan dengan cat tangan besar, "Warung tempe rasa maaf, tempat singgah hati yang lelah." Setiap hari, puluhan sopir dan pengendara berhenti di warung itu. Bukan hanya karena tempenya gurih, tapi karena suasana warung itu penuh ketenangan. Di setiap sudut dinding, tergantung bingkai kecil berisi kutipan Pak Rasman. Yang hina bukan pekerjaan, tapi sikap yang lupa dari mana kita berasal. Warung itu juga jadi tempat pelatihan kecil untuk anak-anak muda desa yang putus sekolah. Dina mengajarkan mereka membuat tempe, mengelola keuangan, hingga cara menghargai waktu dan orang tua. Pak Rasman yang kini makin renta, tetap duduk setiap pagi di bangku kayu di depan warung. Ia tak lagi kuat mengayuh sepeda, tapi ia tetap menepuk punggung pelanggan yang datang, menyapa dengan hangat dan mendoakan mereka diam-diam. Suatu pagi, seorang lelaki paruh baya berhenti di warung. Ia mengenakan jas mahal, turun dari mobil dinas mewah. Ia memesan tempe goreng dan duduk di dekat Pak Rasman. Tak lama kemudian, ia mendekat dan berkata lirih, "Pak, saya salah satu teman kerja Dina waktu dulu. Saya tahu dulu saya diam waktu dia dihina. Saya ikut tertawa waktu dia dipermalukan." Pak Rasman menatapnya tanpa marah. Lelaki itu melanjutkan, "Tapi sejak saya baca berita tentang Bapak dan Dina, hidup saya berubah. Saya berhenti cari aman. Saya mulai bersuara kalau lihat yang salah." Pak Rasman tersenyum. "Terima kasih, bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu sadar." Lelaki itu menunduk. Ia mengangkat tangan, mencium punggung tangan Pak Rasman, lalu pergi, membawa bungkusan tempe dengan mata berkaca-kaca. Saat sore datang, Dina duduk di samping ayahnya. Mereka menatap langit yang mulai jingga, mendengarkan suara kendaraan yang melintas cepat dari kejauhan. "Pak, kalau suatu hari aku nggak bisa lagi bikin tempe, boleh nggak warung ini tetap buka?" Pak Rasman tertawa kecil. "Boleh, tapi ganti namanya." Dina menoleh, bingung. Ganti jadi apa? Pak Rasman menatap langit, lalu berkata pelan, "Warung maaf dan cinta." Karena itu dua hal yang paling bikin manusia kuat. Dina terdiam, dan di bawah langit sore yang perlahan meredup, dua sosok itu duduk berdampingan. Di antara mereka ada sepiring tempe hangat, dan di dalam hati mereka ada kehangatan yang tak pernah habis dibagi. Hari itu, langit mendung tak membawa hujan. Angin berhembus pelan dari arah barat, menggerakkan dedaunan warung kecil di tepi jalan tol. Di dinding bagian dalam warung, tergantung satu benda tua yang kini menjadi simbol, sepeda ontel berkarat yang dulu menemani Pak Rasman keliling menjajakan tempe. Kini, sepeda itu tak bisa lagi dikayuh. Tapi bagi banyak orang yang datang ke warung, benda itu adalah pengingat bahwa cinta dan perjuangan tak selalu butuh suara keras. Kadang hanya butuh kesetiaan dan doa yang tak putus-putus. Pagi itu, Dina datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan gamis coklat lembut, membawa nampan tempe baru dari rumah. Tapi langkahnya terhenti di depan warung. Bangku kayu di sudut warung kosong. Tak ada Pak Rasman di sana. Dina masuk panik, memanggil, "Pak, Bapak di mana?" Dari belakang warung, keluar seorang remaja laki-laki, anak didik Dina, dengan wajah tegang. "Kak Dina, Bapak tadi pingsan. Sudah dibawa ke puskesmas." Dina berlari, hatinya bergetar. Matanya buram oleh air mata yang belum jatuh. Setibanya di ruang perawatan, ia melihat sosok ayahnya berbaring lemah. Selang infus menancap di punggung tangan. Napasnya pelan, tapi tenang. Mata Pak Rasman terbuka sedikit saat melihat Dina mendekat. "Pak, jangan tinggalin aku dulu, tempe kita belum banyak." Isak Dina. Pak Rasman tersenyum pelan. "Tempe bisa dibuat siapa saja, tapi maaf dan sabar, itu cuma kamu yang bisa ajarkan ke orang-orang." Tangannya menggenggam tangan Dina erat. Lalu ia berbisik lemah, "Kalau nanti Bapak nggak ada, jangan simpan dendam ya. Nak, maafin yang dulu nyakitin, bahkan yang pernah hina kamu. Karena orang-orang itu juga sedang belajar seperti kita."
Dina menangis. Ia mengangguk, mencium tangan ayahnya berkali-kali. Beberapa hari setelah itu, Pak Rasman berpulang. Ia dimakamkan di tanah belakang rumah, di dekat pohon mangga tempat ia dulu sering menggantungkan keranjang tempe. Puluhan orang datang, dari sopir, warga desa, bekas pelanggan, hingga pejabat yang dulu hanya mengenal namanya dari berita. Di atas pusara sederhana itu, Dina berdiri tegak, tak lagi menangis, hanya memandang langit yang cerah seolah ayahnya mengajaknya bicara dari sana. 2 minggu kemudian, Dina memasang papan nama baru di warung mereka. Bukan lagi warung tempe rasa maaf. Kini tertulis dengan huruf kayu yang hangus dibakar. Warung maaf dan cinta, warisan Pak Rasman. Setiap pengunjung yang datang kini tak hanya membeli tempe. Mereka membaca kutipan-kutipan yang tergantung di dinding, duduk di kursi yang dulu ditempati Pak Rasman, dan pulang membawa lebih dari sekadar makanan. Mereka membawa pesan bahwa hidup bisa menjatuhkan kita kapan saja. Tapi cinta, terutama cinta dari orang tua, akan selalu mengangkat kita kembali. Cerita selesai. Kisah ini bukan hanya tentang tempe, atau tentang seorang PNS yang jatuh, tapi tentang maaf yang tulus, dan cinta seorang ayah yang tak pernah hilang walau dihina. Karena sesungguhnya, cinta sejati adalah ketika kita tetap memeluk, meski pernah disakiti. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.